warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NIM 12300210119 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi kemarin yang saya bahas, yaitu tentang suhu tubuh yang diampu oleh dosen Ibu Irma Kurni Astuti STMT dan dosen PJMK-nya yaitu Ibu Lailatul Husnul Rizki SST MPH. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang akan kita bahas di video ini, yaitu materi lanjutan dari video kemarin tentang suhu tubuh. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Kemudian yang kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Kemudian yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Kemudian yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, terdapat dua kaidah pengaturan suhu badan, yaitu satu kaidah fisik dan dua kaidah metabolisme. Baik, kita akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik terlebih dahulu. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik itu dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan banyakan kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang kemungkinan yang akan terjadi ialah: 1. Suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang menempuhnya. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah: 1. Vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan. Karena apa? Karena udara adalah konduktor panas yang berpihak kepada yang benar. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Kemudian yang keempat, berpeluh air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Baik, kemudian mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah: 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Kemudian 2. Bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang mengalami babak penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Kemudian yang keempat,
Kurangnya keringat. Saat kurang cairan, keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan cairan peluh. Baik, kemudian saya akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena apa? Bagi yang tidak tahu, dikenal sebagai kaidah metabolik itu karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot, kawalan ini melibatkan peranan yaitu yang pertama otot rangka, kemudian yang kedua kelenjar adrenal, dan yang terakhir kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon itu bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan satu, meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Kemudian yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan gliklogen ke glukosa. Kemudian, pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di selang kemungkinan yang mungkin terjadi ialah 1. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Kemudian yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih banyak atau lebih dari banyak normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Kemudian fungsi dari hormon insulin itu apa sih? Oke, fungsinya adalah 1. Merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan ke hati, dan kemudian merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari banyak normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Kemudian saya akan membahas tentang suhu tubuh normal berdasarkan usia. Baik, adapun suhu tubuh normal berdasarkan usia adalah 1. Suhu tubuh normal bayi. Terkadang bayi memiliki rentang suhu tubuh normal yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, khususnya saat melakukan pengecekan suhu tubuh melalui telinga dan ketiak. Hal ini lantaran bayi mempunyai area permukaan tubuh yang luas dibandingkan dengan orang dewasa. Tak hanya itu, tubuh bayi juga cenderung aktif secara metabolik, sehingga mampu menghasilkan panas. Mereka juga tidak banyak mengeluarkan keringat saat hangat. Kondisi tersebut rupanya karena tubuh mereka tengah mempertahankan panasnya. Tidak heran bayi menjadi lebih sulit menurunkan suhu panasnya saat demam.
Dan normalnya suhu tubuh bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 30 derajat Celcius. Akan tetapi suhu tubuh bayi dapat meningkat terlebih saat si kecil tengah mengalami masa tumbuh gigi. Kemudian yang kedua, suhu tubuh normal anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak itu usia 3 sampai 10 tahun itu berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu tubuh normalnya. 3. Suhu tubuh normal pada dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat suhu tubuh menunjukkan angka 38 derajat Celcius, maka ia bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuk ke dalam kategori demam tinggi. Dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikatakan dengan demam sangat tinggi. Kemudian yang keempat yaitu lanjut usia atau di atas 65 tahun usianya. Suhu tubuhnya rata-rata di bawah 37 derajat Celcius. Baik, kemudian saya akan membahas tentang suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Itu adalah pembahasan kita yang keempat. Baik, untuk menentukan dengan pasti suhu tubuh seseorang dalam kondisi normal, demam atau hipotermia itu diperlukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat termometer. Pengukuran suhu tubuh seseorang hasilnya bisa bervariasi tergantung area tubuh yang diukur. Saat dicek dengan termometer, suhu tubuh di ketiak biasanya lebih rendah daripada saat termometer ditempelkan di mulut. Sedangkan hasil cek suhu tubuh di rektal atau anus biasanya lebih tinggi ketimbang saat diukur di mulut. Perbedaan lokasi pengukuran tersebut biasanya disesuaikan dengan usia kebutuhan akurasi. Kemudian berikut adalah rentang suhu tubuh normal manusia berdasarkan tempat pengukuran dan usia seseorang. Yang pertama atau yang ke-1 yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Pada pengukuran suhu di mulut yaitu 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian pengukuran suhu di rektal yaitu 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian pengukuran suhu di ketiak yaitu 34,7 sampai 37,7 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pengukuran di telinga yaitu 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pada usia 3 sampai 10 tahun pada pengukuran suhu di mulut yaitu 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian pengukuran suhu di rektal yaitu 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian pengukuran suhu di ketiak yaitu 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Kemudian pengukuran suhu di telinga yaitu 36,1 sampai 37,8 Celcius. Kemudian yang ketiga, pada usia 11 sampai 65 tahun. Pengukuran di mulut biasanya yaitu 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Pengukuran di rektal yaitu 37 sampai 38,1 derajat Celcius. Pengukuran di ketiak yaitu 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius. Pengukuran di telinga yaitu 35,9 sampai 37,6 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, usia di atas 60 tahun.
Pengukuran di mulut yaitu 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Pengukuran di rektal yaitu 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius. Pengukuran di ketiak yaitu 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pengukuran di telinga yaitu 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Baik, kemudian saya akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh adalah satu, yaitu demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran, kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu tubuh dalam tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang paling penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Pola dengan berbeda bergantung pada pirogen. Peningkatan dan penurunan jumlah pirogen berakibat puncak demam dan turun dalam waktu yang berbeda. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Kemudian, yang kedua, hipotermia. Hipotermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah hipotermia. Hipotermia, pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklarifikasikan melalui pengukuran suhu inti, yaitu ringan 33 derajat sampai 36 derajat, kemudian sedang 30 derajat sampai 33 derajat, kemudian berat 20 derajat sampai 30 derajat, dan kemudian sangat berat itu kurang dari 30 derajat. Kemudian hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, disiptermia, jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Kemudian, yang keempat itu kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Yang kelima, heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke ini dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Nah, itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Baik, itulah materi yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Jika saya ada salah atau kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.